Shalom, shalom. Selamat sore. Seger semua? Oh ya, ada berapa yang pulang katanya, itu kurang lagi tempatnya. Kalau posisi bagaimana? Oke. Oh, punya sakit. Recording in progress. Oh. Gini Pak? Oke, jelas? Ya. Silakan. Ya, baik. Lagi sekali terima kasih Ibu Bapak Gembala dan tim pelayanan dari Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Aditya Warman memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi akan kebenaran ini. Terima kasih pada semua. Ternyata pesertanya lucu-lucu ya. Baik, kita belajar. Ada pertanyaan, tolong jawab. Setelah Bapa menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, setelah itu apa yang pertama kali Bapa kita ciptakan? Buat. Setelah semuanya selesai, manusia juga ada. Apa setelah itu? Sungguh itu bukan ciptaan sungguh amat baik. Apa yang dia buat setelah semua bumi ini terisi lagi, ya? Apa? Sopos diberkati. Saya tanya siapa yang dibuat? Salah semua. Keluarga. Oke, karena saudara belum tahu, jadi harus tahu. Jadi lembaga pertama yang Yahweh Tuhan buat itu bukan negara, bukan lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga kesehatan, tapi keluarga. Setelah langit dan bumi dirusak oleh si jahat, lalu Papa kita isi ulang bumi dengan hal-hal yang baru. Waktu itu manusia belum ada. Lalu yang dia buat pertama kali adalah keluarga. Nah, di sini kita harus bertanya, pentingnya apa dia bentuk lembaga pernikahan? Itu yang pertama. Berarti buat Tuhan penting. Lo jawab penting. Sangat penting. Ibu jangan jauh-jauh, taruh situ aja. Ya, sangat penting. Saya tulis di sosial media saya, tema sesi ini, keluarga itu satu-satunya benteng untuk mengalahkan neraka dan setan. Keren gak itu? Maka itu lembaga pertama yang dia buat, bukan pemerintahan. Berarti pemerintahan manusia bisa mengalahkan setan dan neraka enggak? Tidak bisa. Nah, tolong pikir ini. Saya ulangi, yang ikuti online juga dengar. Yang Papa buat setelah bumi diisi ulang dan manusia jadi, bukan tentara, polisi, angkatan perang ini, tidak. Keluarga yang dia bentuk. Ingat sesi sebelumnya tadi, Tuhan punya apa? Hanya punya apa di dunia ini? Keluarga. Satu-satunya yang dia punya itu, makasih, nggak punya dia, keluarga. Nah, di sesi ini benteng satu-satunya yang Tuhan buat untuk mengalahkan neraka dan setan itu adalah keluarga. Nah, sampai kalimat ini saya balik. Pantas nggak setan benci keluarga? Karena balik lagi. Kenapa setan pantas memusuhi keluarga, ingin menghancurkan keluarga? Karena apa? Alatnya Tuhan? Bukan. Iya, karena yang bisa mengalahkan mereka itu cuma keluarga. Nah, ini kurang ajarnya setan. Sebelum mereka dikalahkan, mereka ngapain? Mengalahkan yang bisa mengalahkan mereka. Dan pertanyaannya, mereka berhasil nggak? Ini masalah.
setan sangat berhasil memporak-porandakan, mengobrak-abrik pernikahan. Dan yang terakhir ini lebih gila lagi. Pernikahan dicungkil balikan dengan sesama jenis. Bayangkan. Saya nggak tahu setelah ini mereka akan berusaha apa lagi, saya tidak tahu. Tapi kita berharap Tuhan cukup. Ngeri sekali. Dengan fakta ini, Tuhan sangat berharap dari yang belum menikah sampai kita yang sudah menikah, jaga rumah tangga kita. Ada yang amin? Jaga rumah tangga kita. Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan mereka. Seperti yang sesi pertama kemarin, sebetulnya yang tertulis ini nggak ada yang baru. Karena sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, betul tidak? Tapi setiap masa, setiap zaman, firman ini terungkap. Jadi mati suara. Firman ini terungkap. Ada rahasia-rahasia yang terus akan Tuhan buka di sepanjang masa, sepanjang zaman. Masih ingat di dalam Kisah Rasul 13 ada ayat berbunyi, Daud itu dipilih oleh Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah, berarti di setiap zaman, di setiap generasi, di setiap masa, walaupun firman ini sudah tertulis ribuan tahun yang lalu, ternyata untuk setiap masa, untuk setiap zaman, dia ada rahasia baru untuk generasi itu. Katakan amin. Maka itu firman ini bukan kuno. Walaupun dia sejarah, tapi dia itu up to date, relevan, berlaku kapan saja. Anak-anak muda, kalian harus tahu salah satu rahasia ini. Tidak ada buku di dunia ditulis oleh siapa saja di zaman kapan saja yang bentuk tensesnya, tahu kata tensesnya, kata kerja waktunya itu present tense. Itu hanya Alkitab. Dari mana kita bisa tahu bahwa Alkitab ini satu-satunya buku yang waktunya adalah present tense? Karena ada dua kalimat yang tidak pernah bisa, tidak akan pernah bisa ditulis oleh penulis siapa saja di buku sehebat apa. Satu kalimat pada hari ini. Itu cuma ada di Alkitab. Ayo renungkan ya. Mengapa buku-buku yang lain nggak pernah bisa menuliskan? Bukan tidak berani, nggak bisa menuliskan kalimat pada hari ini. Siapa bisa jawab? Ini kayak nggak pernah baca buku aja ini orang-orang. Mengapa tidak ada buku yang orang berani menulis pada hari ini kecuali Alkitab? Kenapa? Karena tidak mengalami. Belum terlaksana. Karena tidak mengalami, bukan? Karena belum terlaksana. Belum terlaksana, bukan? Karena Tuhan sendiri yang menciptakan. Karena Tuhan sendiri menciptakan untuk terlalu tinggi, yang gampang kan? Buku-buku yang ada, kalau menulis kata kerja waktu, pasti pada masa itu, nanti, suatu kali. Karena memang bukan Tuhan. Dengan kalimat pada hari ini, berarti, itu Ibu tadi baru saya jelaskan, ini memang Tuhan yang maha hadir. Dan waktunya adalah hari ini. Kata yang kedua, yang tidak pernah ditemukan di buku manapun juga, kata sekarang. Maka itu saudara harus mengagumi hebatnya Alkitab ini. Jadi dengan dua kata yang ada di Alkitab yang tidak mungkin dimiliki dan berani ditulis oleh penulis siapa saja. Kata apa yang pertama?
pada hari ini. Yang kedua, sekarang. Berarti firman itu artinya hidup, up to date, berlaku kapan saja. Nah, ini yang kita harus tahu, bahwa di setiap generasi selalu ada rahasia baru, walaupun ditulis ribuan tahun yang lalu. Kok gak ada yang bangga? Terus ya gitu loh. Kenapa ini gak semangat? Harus semangat. Amin. Oke, buktikan. Daniel 12 ayat yang ketiga. Coba lihat Daniel 12 ayat yang ketiga. Ini salah satu bukti. Oh maaf, ayat yang keempat. 4 ya, ayat 4. Tetapi engkau Daniel terus baca. Ayo, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Stop dulu. Kalau ada kata sembunyikan, orang sampai belum delik no. Nanti orang bakal cari nggak yang disembunyikan itu? Loh, iya toh? Iya dong. Kalau ada orang menyembunyikan sesuatu, pasti akan cari, nggak usah orang. Anjing aja menyembunyikan tulang dikorek-korek aja ketemu kok. Kok nggak amin lagi? Betul? Sembunyikanlah segala kitabmu buat itu meteraikan. Terus sampai pada akhir zaman lalu banyak orang yang semangat menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Betul nggak? Ini luar biasanya Alkitab. Maka itu saudara yang merusak kebenaran itu teologi. Akhirnya jadi kaku kebenaran ini. Selama saudara mendengar saya mengajar, tidak ada satupun prinsip dan doktrin teologi yang saya sampaikan. Maka itu orang jadi mengerti melihat Alkitab ini. Orang yang belajar teologi itu jadi kaku cara membuka kebenaran. Sebab ada peraturan. Orang Jawa bilang punya pakem. Dan orang yang kenal pakem itu susah bergerak keluar karena takut salah. Nah itu teologi. Begitu orang mempelajari satu doktrin, dua doktrin, orang itu jadi kaku, nggak bisa bebas. Padahal Roh Kudus itu dinamis, bergerak terus. Maka itu ketika masing-masing gereja, masing-masing sinode, begitu doktrinnya disinggung sedikit, wah langsung menyala. Kamu melanggar dogma. Jadi kaku. Tapi maaf ya, bagi yang belajar teologi, dengan mendengar apa yang saya baru uraikan, Alkitab ini luar biasa. Cocok untuk sepanjang zaman. Jangan lupa konsep ini. Nah jadi zaman sekarang ini ketika pengetahuan bertambah, ternyata Alkitab mengikuti. Ini kalau saya pakai bahasa manusia. Tapi kalau saya kembali dalam bahasa Tuhan, justru ilmu pengetahuan itu mengikuti Alkitab. Itu nggak amin. Yang semangat itu saudara belajar. Maka itu saya nggak pernah bosan-bosan belajar firman Tuhan ini. Karena selalu ada yang baru. Dari 66 kitab yang kita punya, hanya satu kitab yang namanya paling jelek. Kitab apa itu? Tidak pernah baca lagi nih. Aduh ini orang-orang ini. Dari 66 kitab, Kejadian sampai Wahyu itu 66. Matius sampai Wahyu itu 24. Nah hanya satu yang paling jelek namanya. Cepetan apa? Bukan Wahyu kok jelek. Yudas, bukan. Yudas itu murid Yesus, saudara Yesus, bukan Yudas si pengkhianat. Habakuk. Nah itu rata. Karena merata. Bukan ratapan 3:23. Tetapi di dalam kitab yang namanya paling gak enak, merata, nangis orang yang susah,
justru ada janji. Ratapan 3:23. Lihat ayat ini. Dan ini tidak pernah ditulis oleh buku manapun. Apa? 1, 2, 3, coba. Selalu baru tiap pagi. Titik koma, besar kesetiaanmu. Siapa berani menulis bahwa setiap pagi pasti ada yang baru? Kalau bukan Tuhan. Nggak amin lah. Ya saya pulang aja lah saudara, karena jajak ngomong kok nggak semangat, susah sekali. Nah, artinya begini, ketika Roh Kudus membuka rahasia firman, yang mendengar harusnya surprise. Menang. Nah itu harusnya, oh iya, kok bisa begitu? Nah ini saya kayak ngomong dengan ubur-ubur aja. Apa? Kan tegang, harusnya tuh, oh iya, semangat. Dia betul tidak semangat. Maka itu para pengkhotbah saya mau katakan, kalau saudara tidak pernah menemukan yang baru dalam khotbah-khotbah, berarti saudara tidak diurapi oleh Roh Kudus. Selalu ada yang baru, selalu. Awal COVID, saya jadi lebih sibuk daripada nggak ada COVID. Kenapa? Karena sehari saya bisa khotbah paling tidak 4 kali. Pernah bisa sampai 6 kali. Tapi cuma tinggal duduk aja, apa susahnya? Tinggal masang alat-alat ini. Betul? Dan bahkan kalau hari Minggu selama COVID-nya 2020-2021, dalam 1 kali hari Minggu saya bisa khotbah di 4 negara loh saudara. Bayangkan kalau nggak ada COVID, orang sekaya apa, mau naik pesawat apa, bisa di Indonesia, bisa di Amerika, bisa di Australia. Kalau kocok kali. Ngerti maksudnya? Jadi COVID itu betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk mengobrak-abrik neraka. Nah, ada berapa teman saya pendeta itu nelpon. Dia bilang, Kodik, kamu kok berani? Saya mau tanya, Ibu, bapaknya anak ini yang mana? Oh, enggak ikut. Nah, ya, enggak, nanti perlu didoakan khusus. Dari kemarin dia ada sesuatu di hati anak ini. Ya, mau kemana, Dik? Jangan keluar, Ibu, di situ aja. Main di situ supaya ikut dengar. Bisa dengar juga. Oke ya. Nah, saya kalau nggak ada anak seperti itu, karena dari kemarin dia ganggu. Ini pasti diselidiki kakek neneknya bagaimana. Pasti ada gangguan. Kenapa? Walaupun sakit, kalau nggak ada gangguan nggak akan seperti itu. Karena setiap kali firman disampaikan, setan itu nggak suka. Nah, setan selalu cari celah siapa yang bisa diganggu. Suami bisa diganggu, istri bisa diganggu, orang tua bisa diganggu, anak-anak bisa diganggu, tetangga pun bisa diganggu. Ketika kebenaran disampaikan, karena setan nggak suka. Ya tolong nanti dilayani secara khusus. Baik, saya lanjutkan. Jadi teman-teman saya tanya, oke, kok berani khotbah tiap hari berapa kali itu? Nah, saya nggak ngerti maksudnya. Saya jawab, loh apanya yang susah? Cuma tinggal duduk masang HP aja kok repot? Bukan itunya. Apanya? Nah, maaf ya, saya cuma cerita. Kok dia nggak takut? Khotbahnya nanti sama, banyak habis. Oh, saya baru mengerti. Wajar nggak hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah punya konsep kebenaran yang dibuka seperti ini, mereka mikir seperti itu? Wajar. Tapi saya bersyukur bukan pakai kekuatan saya. Seperti saya katakan kemarin, kalau ada orang minta saya ngajar 10 kali sehari, saya nggak pernah kesulitan, saya nggak pernah kerepotan, saya tetap santai saja. Sebab banyak yang punya Roh Kudus. Saya tinggal kerjasama dengan Roh Kudus dan dia menunjukkan. Dan ini sungguh luar biasa. Hanya Roh Kudus, satu-satunya pribadi yang paling tahu jemaat atau orang yang ingin mendengar kita mengajar kebutuhan mereka itu apa. Hanya Roh Kudus.
Tidak ada siapapun yang tahu. Jadi tiap kali saya mau mengajar, saya nggak punya konsep, saya nggak punya catatan khotbah, saya nggak punya tema-tema khotbah. Saya selalu menunggu Roh Kudus mau bicara apa dan apa yang jemaat ini perlukan. Saya nggak tahu, Dia yang tahu. Saudara, ini luar biasa. Maka itu Alkitab ini dahsyat kalau dibuka oleh kuasa Roh Kudus. Maka itu Paulus pernah menulis, huruf-huruf itu mematikan. Nah, itu teologi. Tapi roh itu menghidupkan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Amin. Sekarang kembali ke ayat ini. Kalau setiap pagi selalu dan pasti ada yang baru, hidup itu membosankan enggak? Pasti tidak. Kenapa? Ada yang baru. Apa ciri-cirinya? Apa efeknya, akibatnya kepada anak-anak Bapa di surga yang tahu bahwa setiap pagi pasti ada yang baru? Orang itu jadi apa? Semangat. Sukacita. Bukan itu aja, malas bangun siang. Kok gak ada yang amin? Lo betul nggak? Kenapa malas bangun siang? Karena nunggu yang baru apa lagi hari ini. Maka tuh saya ini semangat sudah hidup dengan Papa itu. Mau tidur cuma berapa jam saja. Begitu tahu pagi saya semangat. Karena nunggu ada yang baru apa lagi ini yang Papa sediakan. Saya mau tambahkan ya supaya nyambung. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo kita gabung Ratapan 3:23 dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Ibu, siapa namanya? Fake kamu pindah. Ibu duduk situ aja supaya keluarnya gampang. Atau duduk di kursi situ dekat oma. Fake kamu pindah. Kita gabungkan Ratapan 3 ayat 23 dengan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Baca 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah dibenarkan dalam hati manusia, itu semuanya disediakan Tuhan untuk kita yang mengasihi Dia. Keluarkan 3 kriteria itu. Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Sesuatu yang dikatakan dengan 3 kalimat ini artinya apa? Matan bukan iman tanah rohani. Ini urusan duniawi, bukan urusan surga. Yang mata ini tanah rohani, di rohani kan. Ini bukan soal iman. Ini soal hidup sehari-hari. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati nggak pernah kepikiran. Oke, supaya saudara lebih jelas. Apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, hati pun belum pernah kepikiran. Apa bedanya belum dan tidak? Kalau belum itu sudah ada entah di mana, cuma kita belum lihat. Tapi kalau tidak pernah, berarti dimanapun belum ada. Nah, saya dengar satu suara tadi, surprise. Betul? Kejutan enggak? Lu iya atau tidak? Cepetan. Psikologi mengatakan salah satu penyebab orang itu sehat, jarang kena sakit, kalau dia sering alami surprise. Karena orang yang sering alami surprise, adrenalinnya itu positif dan metabolisme tubuhnya itu normal, pencernaannya aja normal. Ini luar biasa. Ternyata Papa kita setiap hari, setiap pagi buat surprise. Nah, wajahnya itu kentara. Oh, saya percepat. Orang yang nggak pernah surprise itu umur 20 wajah 40. Kasihan bukan? Kasihan betul orang itu. Jadi tua sebelum waktunya.
Tapi orang yang selalu surprise akan kelihatan di wajahnya sukacita terus. Oke, tetap saya lihat ada berapa wajah masih kentara sekali. Nah, saya beri ilustrasi begini. Dua ayat ini saya gabung, Ratapan 3:23 dan 1 Korintus 2:9 itu begini. Apa yang terjadi dengan seseorang, walaupun ini nggak mungkin secara manusia, ya? Apa yang terjadi dengan seseorang kalau setiap pagi dia bangun, begitu buka pintu kamar, di depan pasti ada bungkusan kado. Orang itu gak kayak apa? Cepetan. Shock. Jangan shock dong. Shock itu negatif artinya. Senang, sukacita, apalagi penasaran, betul. Maka itu malas bangun siang tahu. Karena besok kado apa ya? Besok kado apa? Saudara maaf, ini yang saya alami tiap hari. Sungguh-sungguh papa kita ini luar biasa. Saya istri saya gak ikut, tapi anak-anak saya tahu. Sudah sekian puluh tahun, saya itu gak pernah punya rasa khawatir dan takut apa saja. Sampai heran sendiri. Bukan aneh, ya karena firman ini. Bahkan umur saya hampir 70 ini, yang namanya ngeluh, bukan ngiluh ya, ngeluh, sakit kepala itu apa, saya tuh gak pernah tahu rasanya. Makanya kalau dia bilang, aduh kepala aku sakit, terus saya pegang kepala saya, sakit itu kayak apa ya? Serius. Nah orang berkata itu aneh. Tidak, secara medis ini bisa dibuktikan. Orang yang metabolisme tubuhnya itu sempurna, normal, pencernaannya normal, BAB-nya normal, semuanya, pasti orang itu sehat. Kepala pusing itu bukan virus, bukan bakteri, tapi karena psikis, karena kejiwaan yang gak seimbang. Maka itu firman berkata, obat yang manjur itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila jarang sakit. Lu gak percaya? Iya kan aja. Saya terus. Lihat waktu COVID, mereka sudah otomatis social distancing sendiri. Gak cuci tangan, gak apa, cengengesan, muter-muter. Tapi jangan gila dulu baru sehat, jangan. Begitu. Jadi dengan contoh-contoh ini, Alkitab itu bisa dipraktekkan sampai hari ini. Amin. Nah sekarang kita kembali keluarga. Jadi kami para hamba Tuhan tidak pernah punya bahan khotbah yang baru. Agustus kemarin tanggal 26, oleh kemurahan Tuhan saya mensyukuri 52 tahun saya jadi bangkota. Karena saya pertama kali khotbah itu 26 Agustus tahun 72. Nah bulan Desember 82 tiba-tiba terpikir, tiba-tiba aja, saya kaget. Saya bilang, Papa, kalau dokter memberi ceramah tentang kesehatan, itu bakal kehabisan bahan enggak? Tidak. Kenapa dokter-dokter memberi ceramah kesehatan enggak bakal habis bahannya? Karena penyakit tambah terus. Bahannya tambah enggak? Terus obat-obatan baru tambah terus. Alat-alat medis baru terus enggak? Alat medis itu kok sudah bilang 2 tahun saja enggak boleh dipakai. Pasti ada yang baru. Seorang manajer memberi ceramah manajemen, akan habis enggak khotbahnya? Tidak, karena ilmu manajemen berkembang terus. Arsitek memberi ceramah tentang arsitektur, gak akan habis banyak karena tambah terus. Terus saya ngomong, nah pengkhotbah apa? Karena ada tulisan di kitab Wahyu, berdosa besar orang yang menambahi dan mengurangi kitab suci dengan celaka. Itu saya tanya, tahun ke-10 saya jadi hamba Tuhan. Papa nggak jawab sampai hari ini, tapi waktu yang menjawab. Ternyata bahan boleh sama, tapi rahasia, ingat tadi Daniel 12 ayat 4, terus dibuka sesuai ke perkembangan zaman.
Kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Otak siapa bisa membongkar semua ini? Saudara, ini konsep penting. Nah, ketika Papa berkata bahwa keluarga yang harmonis, keluarga bahagia adalah benteng terakhir untuk bisa mengalahkan neraka dan setan, di mana saya menemukan jawaban itu? Maka itu, saya ulangi lagi, apa yang pertama Tuhan bentuk setelah bumi selesai, manusia ada semuanya apa tadi? Keluarga. Berarti harapan Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia di dunia hanya lewat keluarga, nggak bisa lewat yang lain. Ternyata yang mewakili Tuhan di dunia itu keluarga, dan keluarga itu adalah gereja terkecil. Semalam kita sudah bahas lewat Matius 18 ayat 19-20. Sebab di mana ada dua orang yang sepakat berkumpul dan ada orang-orang ketiga berkumpul dalam nama Yesus. Siapa di tengah-tengah keluarga itu? Yesus, Tuhan Raja segala raja. Jadi keluarga ini gereja terkecil dan kuasa Tuhan nyata di dalamnya. Pokoknya mulai hari ini, sejak kemarin kita belajar tentang kebenaran keluarga ini. Awas, kalau ada suami istri masih kesetanan. Ada? Belum, saya tanya ada? Ada? Enggak, kamu belum menikah masalahnya. Punya anak jawab enggak, ya belum menikah. Ya, berapa puluh tahun yang lalu Roh Kudus ngajar saya juga, kaget juga saya. Dia bilang gini, seharusnya kalau ada orang kesetanan, itu orang kesetanan, berarti orang itu kayak setan. Kenapa tidak berani orang ngomong dia itu ketuhanan? Ya kok dia bisa nggak seharusnya? Jauh lebih bisa, karena kita ini kasih gambar dengan Tuhan. Mana ada firman berkata kita kasih gambar dengan setan? Ini yang kurang dari gereja. Oh, berapa puluh tahun lalu saya sudah khotbah soal ayo semua kita ketuhanan, jangan cuma taunya kesetanan saja. Betul nggak kalimat ini? Betapa hebatnya kalau semua kita itu ketuhanan daripada kesetanan. Oke? Maka itu suami istri renungkan. Apalagi suami saya hobinya ribut terus, anak-anak menderita. Lagi sekali, mudah atau susah membuat keluarga harmonis dan bahagia? Mudah. Hanya dengan satu cara. Apa itu? Pengampunan. Ini yang muda-muda lulus, yang tua-tua yang double, awas kamu. Kenapa saudara gak semangat seperti anak-anak muda? Hanya ada satu cara membuat keluarga kita seperti surga. Apa tadi? Mengampuni. Sudah cuma itu, gak ada yang lain. Ampuni. Lakukan ini. 3 ayat kita akan bongkar karya satu paket. Kejadian 1, 26, 27, 28. Ini satu paket yang luar biasa. Dan di 3 ayat ini kita akan menemukan bahwa keluarga itu memang bentengnya Tuhan untuk bisa mengalahkan neraka dan setan. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan. Nah, stop dulu. Kata satu ini selalu dipakai oleh saudara kita yang mayoritas untuk nyalakan kita, jelekkan kita. Kalau ada kata baiklah kita, yang ngomong siapa? Loh, yang bicara baiklah kita ini siapa banyak? Siapa? Tuhan. Berarti Tuhan kita banyak atau satu? Loh, kita kok? Loh, kita itu piro? Oke, tidak usah ganti 2 jadi 1, tapi kata kita itu menunjukkan lebih dari 1. Nah, ini masalah. Teologi berkata ini Tritunggal, tapi tidak. Karena kata Tritunggal tidak ada di Alkitab. Itu sebuah doktrin. Ya, lagi sekali kata Tritunggal itu tidak ada. Tapi Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada dalam Matius 28. Ini bukan Tritunggal. Saya teruskan.
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Ditegaskan lagi. Supaya manusia itu berdaulat, berkuasa seperti kita. Harusnya ada kalimat itu. Jadi kita ini segambar serupa dengan siapa? Dengan Tuhan sendiri. Oke. Doktrin berkata Tuhan itu laki atau perempuan? Laki karena Bapa kami dalam surga. Tapi dalam hukum pernikahan, ya ini hukum pernikahan. Begitu seorang gadis menikah, dia punya nama enggak? Yo jawab. Begitu gadis menikah, dia punya nama enggak? Tidak punya. Sebab dia diambil suaminya. Oh, maka itu disebut nyonya. Nah, seperti ibu kepala. Lu ngerti nggak ini? Lu diajak ngomong tuh. Maka itu kalau kalian punya anak perempuan, punya cucu perempuan, nggak usah bingung cari nama. Nama sebagus apa Teresia, Angela, Yohana, Priscilla, Sopo. Begitu waktunya menikah, ketemu calon namanya Joko Gundul, maka Teresia, Priscilla, Yohana siapa berubah nyonya Joko Gundul. Lu lihat atau tidak? Ini cuma belajar secara pengertian saja. Nah, saya ulangi lagi. Jadi Tuhan itu bukan cuma Bapa, bukan cuma laki-laki. Karena apa? Ayat 27. Lihat ayat 27. Tuhan buat manusia itu siapa? Maka Tuhan menciptakan siapa? Manusia menurut gambarnya, koma. Menurut gambar Tuhan dijadikannya tunggal atau jamak? Dia. Tunggal. Tapi ternyata bukan tunggal, ada titik koma. Terus laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka. Saya minta, walaupun otak kita nggak bisa menerima, tapi hati harus menerima. Berarti manusia laki dan manusia perempuan itu segambar dengan Tuhan tidak? Iya. Betul? Yakin? Tenanan? Kalau Tuhan cuma laki, lah yang perempuan gambarnya siapa? Boleh nggak kita menanyakan ini? Nah, ini rahasianya. Saya bersyukur Roh Kudus membukakan rahasia ini. Jadi kalau Tuhan itu gender, jenis kelamin, bubar. Ternyata di surga itu ada papa dan mama. Itulah Tuhan kita, lengkap. Maka itu lembaga pertama yang dia ciptakan adalah keluarga. Sebab keluarga itu adalah mereka sendiri yang di surga dipindahkan ke bumi. Dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Kalau ada laki dan perempuan yang segambar dengan Tuhan, itu dipersatukan dalam pernikahan. Ayat 28. Jadi 3 ayat ini satu paket yang lengkap. Tuhan ngapain? Memberkati siapa? Siapa mereka itu? Adam dan Hawa. Diberkati untuk jadi suami istri, keluarga. Dan perintahnya beranak cuculah. Nah, ini lagi yang dirusak oleh setan. Hei anak-anak muda, engkau dengar. Papa mama sampaikan kepada anak-anak kita, cerewetlah untuk hal ini. Harus jadi suami istri lebih dulu dalam pemberkatan nikah kudus. Setelah berpangkat suami dan berpangkat istri, baru jadi papa mama. Sekali lagi saya berkata, setan bajingan kurang ajar itu merusak hukum ini.
Berapa banyak seks dulu, jadi papa mama, baru jadi suami istri. Hancurlah dunia. Ngeri. Nah, kembali ayat 27 lagi. Jadi kalau Tuhan itu hanya laki-laki, karena Bapa kami dalam surga, boleh nggak saudara menanyakan, lalu yang perempuan ini gambarnya siapa? Tuhan nggak punya tetangga. Boleh? Loh, wajib nggak ditanyakan? Lalu yang perempuan ini gambar siapa? Jawaban cepetan, saya ini aja. Wajib. Kenapa? Siapa perempuan ini? Toh jelas ya, lihat ayat 27. Jadi ayat 27 yang berhasil merusak logika doktrin yang salah di otak gereja. Ketika ayat 27, maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Tadi saya dengar Ibu Gembala berkata, kenapa kita? Karena dua menjadi satu, dan itu betul. Ternyata dia di ayat 27 itu bukan satu, karena terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hanya laki dan perempuan saja, tidak akan jadi suami istri kalau tidak diteguhkan dalam pernikahan. Ayat 28. Sekedar berpangkat suami dan berpangkat istri itu pun belum lengkap, karena belum jadi papa mama, maka itu beranak cucu. Hebat ya Tuhan kita. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Ketika Roh Kudus mengajarkan ini, saya sudah kagum-kagum, hebat sekali Pak. Tapi saya tidak berani mengajarkan, karena saya tahu akan jadi pertentangan besar. Sampai saya tunggu Roh Kudus menunjukkan saya ada firman yang tertulis bahwa Tuhan itu mama. Luar biasa. Roh Kudus nggak pernah salah, firman Tuhan nggak pernah salah. Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Musa kalau menyebut Yahweh Tuhannya salah satu gunung batu. Ya toh, itu Musa. Gunung batu itu siapa? Tuhan. Yang ayo baca. Yang nah, Tuhan yang memperanakan itu mama atau apa? Gak usah ragu-ragu. Kaum feminis menjawab, kalau gitu kenapa gak boleh panggil ibu kami dalam surga? Ya tadi itu. Gadis menikah, namanya diambil suaminya. Maka itu hanya Alkitab yang mengajarkan. Begitu seorang pemuda menikah, dia harus potong badan. Kalau kamu kedinginan pakai jengkol, kasihan bisa gini-gini. Maka ini begitu ya. Setelah pemuda itu menikah, maka dia apa tadi? Dimasuk luka, potong badan, tinggal kepalanya saja. Seorang gadis yang menikah, dia potong kepala, maka tinggal badannya saja. Nah, kepalanya gadis ditempelkan ke badannya. Kepalanya ya gadis ditempelkan ke badannya laki-laki. Itu yang dikubur. Jadi yang hidup tinggal siapa? Kepalanya laki-laki dan tubuhnya badannya si gadis. Sekarang saya punya kebenaran yang sekalipun saya selalu pakai batik, saya nggak punya baju lain. Pas foto, tahu ya? Istilah sekarang ini jarang 4x6. Mau fotonya siapa saja, fotonya perempuan, fotonya presiden, fotonya raja, begitu dipotong kepalanya. Orang tahu nggak ini siapa? Jawaban. Berarti nama itu ada di kepala. Ternyata tubuh tidak punya nama. Maka itu ketika foto itu dipotong kepalanya, anaknya pun gak akan tahu ini siapa. Suaminya, istrinya pun gak akan tahu ini fotonya siapa, karena gak ada kepalanya. Saya harap logika ini membuat kita sadar bahwa walaupun dia
itu ternyata dari laki dan perempuan. Tapi begitu laki perempuan disahkan jadi suami istri, maka tinggal kepala dan badan saja, maka tubuh nggak punya nama. Nama hanya ada di kepala. Hebat sekali. Maka itu Alkitab menyebut Tuhan Yesus itu kepala gereja. Dan hanya kekristenan yang mengajarkan Tuhan itu suami, gereja itu mempelai perempuan. Tidak ada agama lain yang mengajarkan itu. Berarti yang punya nama siapa antara kita dengan kepala kita? Jelas kepala. Jadi saudara dan saya sebut Nyonya Yesus Kristus Tuhan. Karena kita mempelai perempuannya dan punya otoritas yang gak main-main. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan. Jadi Tuhan itu mama atau apa? Mama, gak usah ragu-ragu. Koma, dan telah kau lupakan Tuhan yang apa masih mau melawan? Bahwa gak ada ibu di surga. Tuh, jawab tuh. Di surga ada mama nggak kalau lihat ayat ini? Ada. Nah, dari papa mama di surga lahirlah laki dan perempuan, tapi sekedar laki dan perempuan tanpa dinikahkan, nggak punya status suami istri. Hanya sekedar suami istri, nggak punya anak, nggak bisa jadi papa mama. Sekarang saudara jelas mengapa setan benci keluarga? Karena keluarga itu satu-satunya perwakilan surga di dunia. Maka itu setan mengacak-acak, merobek-robek, merusak pernikahan dengan kacaunya seperti ini. Dan sedih, setan berhasil. Maka itu kemarin malam kita belajar, tidak ada Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia yang berkata sebab aku benci perceraian. Karena begitu papa mama cerai, anak-anak rusak gambar tentang surga. Ngeri. Maka itu saudara, semua anak yang orang tuanya cerai, secara psikologis ada luka di jiwanya. Renungkan kalimat luka. Dan setan berhasil. Bahkan papa mama gak usah cerai, hampir tiap hari berantem pun jiwa anak itu rusak. Setuju saya ngomong ini? Dan itu firman kita adik-adik yang anak-anak, jangan ada pikiran cerai. Maaf, walaupun papa mamamu cerai, tapi ambil keputusan besok kalau kami menikah gak ada perceraian. Karena sakit hati ini. Kalau papa mama cerai, itu melukai betul-betul. Nah, jadi di dalam pernikahan yang harmonis, dalam pernikahan yang bahagia, setan itu kalah. Kok gak amin? Karena ada Tuhan di situ, ada pengampunan yang luar biasa. Satu-satunya yang Tuhan Yesus benci adalah kemunafikan, betul? Lihat aja, Tuhan Yesus lebih suka kumpul orang berdosa atau lebih suka kumpul orang munafik? Nah, orang munafik itu menyakitkan hati Tuhan. Nah, ini pertanyaan penting. Tuhan itu jauh lebih suka dan lebih mudah hadir di keluarga daripada di gereja. Kok gak ada yang amin? Kenapa? Dengar pertanyaan saya. Manusia kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja? Nah, begitu jangan saja di gereja banyak orang munafik. Kalau kita di rumah mau munafik sama siapa? Lo betul tidak? Maka itu setan benci keluarga. Karena di keluarga nggak bisa munafik. Mau ribut-ribut. Lucu nggak kalau suami istri pura-pura tiap hari itu mau jadi apa dua orang ini? Aneh nggak? Aneh. Saudara ini Tuhan suka keluarga. Markus 2 ayat 1. Lihat Markus 2 ayat 1. Ini keren sekali.
Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Pertama kali saya baca ayat ini salah satu cara lagi Roh Kudus ngajar saya belajar firman. Saya ini seperti kesandung dengan kalimat bahwa Yesus ada di rumah. Baca lagi, kok gak enak? Yesus ada di rumah. Terus saya tanya, Bapak, saya gak ngerti. Kenapa saya kok seperti ganjil baca kalimat ini? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah? Cepatan, bedanya apa di sebuah rumah dan di rumah? Cepatan. Sebuah itu tempat. Kalau sebuah rumah itu Satu. bangunannya, bukan satu apa? Satu rumah lah ya apa? Apa bedanya Tuhan Yesus ada di rumah? Ini tertulis sebagai firman. Akhirnya saya baca semua terjemahan yang saya ngerti bahasanya, semua bilang Yesus ada di rumah. Bedanya apa dengan dia di sebuah rumah? Nah, ini Ibu Gembala betul. Kalau ada kalimat di sebuah rumah, nggak tahu rumah siapa itu. Tapi kalau ada di rumah, rumahnya sendiri. Nah, masalahnya muncul lagi. Ada nggak ayat yang memberitahu dia pinjam rumah, sewa rumah, kontrak rumah, ngekos? Belum jawab. Nah, ini timbul pertanyaan lagi. Tapi sini rumahnya siapa? Wah, ketika Roh Kudus bukakan saya menangis. Tidak tahukah kamu? 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini rumahnya? Jadi Matius 18 ayat 19-20 kemarin, Yesus ada di rumah. Siapa rumahnya? Keluarga. Saudara, hebat nggak Alkitab? Dari Kejadian bisa nyambung terus. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus ada di rumahnya? Makasih. Multimedia cepat 1 Korintus 3:16. Lihat ayat 2 Markus 2. Apa yang terjadi kalau Yesus pulang ke rumahnya? Ayat 2. Maka ada cepat. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus ngapain? Kalau Yesus ada di rumah dan memberitakan firman, ini gereja atau bukan? Gereja dong, nggak ada pemberitaan firman kok. Betul? Ini rahasianya. Keluarga adalah satu-satunya benteng, karena Yesus lebih betah di rumahnya, yaitu keluarga harmonis. Ingat tadi malam kita belajar Matius 18, 19, 20. Lebih mudah ngusir setan atau ngusir Yesus? Ketika kita suami istri tidak berdamai. Lebih mudah ngundang setan atau ngundang Yesus dalam keluarga kita? Nah, keterlaluan gak kita? Nah, ayo bertobat. Pulang dari retreat ini semua kita mengalami perubahan. Jadikan Yesus betah di rumah. Nah, maaf ya, dengan ayat ini saya tuh menemukan sebuah fakta. Ternyata Tuhan tidak suka kalau rumah pendeta pakai satpam. Kenapa? Pendeta kaya-kaya tersinggung, biarin. Karena pendeta yang rumahnya pakai satpam, dosanya 4 kali lipat. Amin kan gak Pak? Saya tahu rumahnya Pak Gembala gak ada satpam. Rumah pendeta yang pakai satpam, berarti dia bukan pendeta, tapi selebritis. Lihat atau tidak? Ya. Yang kedua, pendeta itu menghina malaikat. Siapa lebih sakti, malaikat atau satpam? Ya sudah. Dosa ketiga, berarti di rumah pendeta itu banyak kekayaan. Ya, betul enggak? Padahal firman berkata, hai orang kaya,
jual hartamu bagi ke orang miskin. Dosa keempat, kalau pendeta rumahnya pakai satpam, yang datang pasti tersortir atau terpilih. Betul? Kalau yang datang kumut-kumut naik becak keringetan, pintu gak langsung dibuka. Satpam tak nggak usah musik dulu, janganlah kejam sekali. Pasti satpam tanya cari siapa. Tapi kalau datangnya pakai Mercedes, pintunya buka sendiri. Setuju? Rumah pendeta yang pakai satpam tidak alkitabiah. Sebab di mana ada Yesus di setiap rumah, rumah itu pasti nggak pernah sepi. Datanglah orang-orang berkerumun. Maka itu kalau sampai ada rumah pendeta sepi, ini bukan rumah hamba Tuhan, rumahnya selebritis. Dan saya pakai ayat ini dari dulu. Rumah kami selalu ramai. Bahkan bukan cuma rumah, saya pergi kemana aja gak ada kata privacy, privat gak ada. Saya senang rame-rame. Karena di mana ada Yesus, orang boleh datang. Amin. Keluarga yang seperti ini, Senin sampai Sabtu, berarti rumahnya ramai atau sepi? Ramai. Dan kalau hari Minggu keluarga seperti ke gereja, yang dibawa siapa? Tuhan Yesus. Amin. Suasana damai, gak ada kemunafikan. Ini hebatnya keluarga itu benteng. Maka itu setan benci kepada keluarga. Oke, sebelum saya akhiri, siapa mau tanya? Cepat. Ayo, ada yang mau tanya? Penting ini para bicara keluarga. Ayo. Hebat gak Tuhan kita ini soal keluarga? Ini perlu kita jaga betul-betul. Wih, luar biasa. Maka itu kalau keluarga itu bahagia, enak sekali. Maaf ya, maaf. 70% isi Alkitab itu tentang keluarga, pernikahan, tentang anak-anak. Dari Kejadian sampai Wahyu. Buktikan. Lembaga pertama yang dibuat keluarga. Begitu saudara baca ayat terakhir, coba buka Perjanjian Lama, itu Malaki 4 ayat 6, bicara tentang siapa? Keluarga lagi, lihat ya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak, ayah-ayah berbalik kepada anak-anaknya, dan nanti anak-anak berbalik pada bapak-bapaknya, supaya Yesus jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Selesai Perjanjian Lama. Malaki meninggal. Ini tentang keluarga bukan? Hubungan orang tua dengan anak. Begitu kita buka Perjanjian Baru, kitab apa pertama? Matius. Lihat begitu Matius 1 ayat 1 tentang apa? Tentang apa? Bisa ngerti, Raiku silsilah, bukan itu saya tanya. Keluarga. Gue kira aku goblok ya semua. Raiku silsilah. Nah, aku maaf ya saya kalau ngomong apa adanya. Masih ngerti silsilah, aku ditulis kok. Tentang apa? Itu maksudnya. Oke. Mujizat pertama Tuhan Yesus di peristiwa apa? Pernikahan. Keluarga lagi. Dan pasal terbesar di kitab Wahyu itu pasal 19. Lihat ayat 6. Pasal apa? Saya nangis, saudara. Judulnya, ini judulnya perlu dibaca. Alkitab cepetan. Ayo judulnya apa cepetan, Rek? Wahyu 19 ayat 6. Di HP-mu ibu loh. Apa? Perjamuan kawin anak domba. Boleh saya bilang Tuhan mantu? Memang Tuhan mantu. Bicara tentang pernikahan lagi. Ini baru sebagian loh. Saya ambil garis besarnya saja. Jadi 70% lebih topik yang Tuhan bahas di Alkitab itu tentang keluarga. Maka itu sedih ketika teolog-teolog itu nggak pernah khotbahkan keluarga, lebih banyak doktrin dan organisasi. Betul? Maka itu kalau ada hamba Tuhan, izinkan saya berkata ini bukan untuk menghakimi. Kalau ada hamba Tuhan, ada pengkhotbah, jarang khotbah tentang keluarga. Penyebabnya cuma 2. Satu, pasti keluarganya nggak harmonis. Maka itu nggak punya bahan.
Betul? Yang kedua, hamba Tuhan yang keluarganya penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan, rajin bertengkar, pasti kalau khotbah keluarga ketemplak diri sendiri. Maaf, saya harus berkata, anak-anak dan semua kita yang sudah jadi papa mama, sudah tua-tua sekarang, kembali ke masa kecil. Akhirnya saya menemukan satu-satunya penyebab anak-anak gak pernah bisa respect, hormat kepada papa mama, bukan karena bapaknya kurang galak. Masih ingat gagang telepon zaman dulu hitam? Karena kumisnya nggak seperti gagang telepon zaman dulu. Maaf, bukan. Satu-satunya penyebab anak-anak gak respect pada orang tua, ketika papa mamanya munafik. Maaf, saya harus ngomong. Satu saja penyebab. Kalau papa mama main sandiwara di depan anak-anak. Woi, kalau di rumah persis Tom and Jerry, maki, kata-kata kotor keluar. Tapi begitu mau ada pesta, mau ke gereja, baru keluar pintu rumah, langsung sinetron main, sok mesra gandengan. Anak-anak muntah. Lihat dua bajingan ini semua. Saya tanya, yang sudah tua-tua seumuran kita ini, nanti saya tanya kalian anak-anak, setuju nggak? Waktu kita masih kecil, kalau lihat bapak ibu kita seperti itu, kita hormat nggak pada mereka? Anak-anak, kalian pasti tahu. Kalian susah berkata ya kepada orang tuamu kalau mereka munafik. Betul? Betul. Satu-satunya penyebab anak-anak pendeta tidak mau dengar khotbah orang tuanya sendiri. Istilah Jawa saya pakai, ojo dadi gajah dibelakoni, iso khotbah iso nglakoni. Keren ya, orang Jawa punya istilah itu. Jadi satu-satunya penyebab anak pendeta memberontak karena dikatakan bapaknya dan mamanya di mimbar, nggak dibuat di rumah. Langsung anak-anak nggak tertarik dengan Tuhan. Ngeri. Kiranya dengan firman 4 sesi ini bukan cuma untuk kita, sampaikan ke sebanyak-banyaknya teman saudara keluarga kita, bahwa keluarga itu harapan satu-satunya Tuhan, dan keluarga itu benteng terakhir, dan maka itu si musuh sebelum mereka kita kalahkan, mereka kalahkan kita duluan. Kurang ajar. Dan celakanya mereka berhasil. Maka itu hari-hari ini angka perceraian makin tinggi. Ngeri sekali. Ayo semua kita ambil keputusan, termasuk anak-anak. Bersama keluargaku, gak usah musiknya, melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yang ikuti di rumah online, jangan cuma nyanyi karena hafal, tapi mari kita tanyakan, keluarga kita harmonis enggak? Suami istri perlu pengampunan, termasuk kita yang di terawas sekarang. Jujur ya bapak mama, apalagi para pelayan, aktivis gereja, jangan munafik. Anak-anak, ampuni kami. Tapi hari ini kami mendengar firman, kami bertobat, kami buktikan. Besok kalau kita pulang, papa mama mau berubah, papa mama buat itu. Yang di rumah juga, ayo semua kita. Anak-anak, nggak ada kata cerai nanti kalau kalian menikah. Ayo kita berdoa lagi sebagai pengakuan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu
selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita akan nyanyi lagi sebagai doa. Nanti saya minta Ibu Bapak Gembala maju ke depan, gantian berdoa. Atau mau ngomong apa silakan. Bersama keluarga